kekayaan ibadahnya segitu. Harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur nambah, segala rupa nambah, tapi ibadah kita ternyata begitu-begitu saja. Subhanallah. Pertanyaan pedas buat kita semua pagi hari ini. Saya tadi melihat ada yang sholat duha di hari yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ribuan karyawan Pindad sudah sujud syukur di pagi hari ini, sudah sholat duha? Insya Allah kalau ngeliat muka-mukanya mah kan udah pada senam. Sebelum senam udah sholat duha, Ustaz. Oh iya Ustaz, sholat duha itu kan senam juga. Jadi senam, anggap aja itu sholat duha. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ustaz, kalau nggak sempet gimana pagi hari ini? Udah tanggung nih. Ya sudah, bayar. Bayar kapan? Bayar besok. Ustaz kan masih sempet sekarang. Iya. Kalau sudah nggak sempet banget, nggak apa-apa, besok hari Sabtu tebus. Kalau tadinya 2, maka besok 4. Kalau tadinya 4, maka besok 8. Kalau tadinya 8, besok 12. Insya Allah. Pagi hari ini sudah bersedekah belum? Udah Ustaz, insya Allah. Sedekah apa? Sedekah senyuman. Dari mulai pintu gerbang saya senyumin orang terus Ustaz. Mumpung ini pakai bedak-bedak baru, listrik baru. Sudah menyapa orang di pagi hari ini? Sudah Ustaz. Sudah mengucapkan subhanallah di pagi hari ini? Sudah Ustaz. Sudah mengucapkan alhamdulillah? Sudah Ustaz. Kalau sudah, berarti kita termasuk kategori orang-orang yang bersyukur. Bila mana belum, kita perbaiki lagi di hari-hari yang besoknya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa di antara ibu dan bapak yang belum pernah pergi ke tanah suci? Siapa yang belum pernah pergi ke tanah suci dan pengen pergi ke tanah suci? Udah ada duitnya belum? Ada Pak Dirut tuh, tambahin dopresnya hari ini. Ya, pergi umroh insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh saya yang kedua, buat ibu dan bapak juga buat diri saya. Saya senantiasa, ya, selalu kalau ketemu orang, ketemu jamaah itu, kadang-kadang saya tanya, ibu udah pergi haji? Belum Ustaz. Pengen? Ya, siapa yang gak kepengen Ustaz? Tapi kan saya emang gak punya duit. Memang pergi haji berapa duit? Yang ibu kenal, yang ibu tahu pergi haji berapa duit? Pergi umroh berapa duit? Pergi haji insya Allah Ustaz, kalau yang ONH biasa bangsa 35 juta. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pergi umroh itu tidak nyampe 35 juta. Pergi haji tidak nyampe 35 juta. Pergi haji itu cuma 3,5 juta. Murah ya? Malah yang plus, yang tidurnya di Grand Zamzam, yang tidurnya di hotel-hotel berbintang, itu paling mentok 6 juta. Ini benar. Malah umroh lebih murah lagi. Kalau umroh cuma 1,5. Ada yang paham? Apa saja kalau tahu ilmu sedekah jadi murah. Apa saja kalau tahu, ngerti, paham, mau melakukan ilmu sedekah jadi murah. Beli mobil tuh nggak tahu ilmu sedekah jadi susah. Pakai kredit ke bank, pakai leasing ke showroom. Tapi kalau tahu ilmu sedekah, berapa duit mobil yang mau dibeli? 100 juta Ustadz, siap. Ada berapa duit di kantong? Ya Allah Ustadz, baru 20 juta.
Kalau situ punya modal 20 juta, pengen beli mobil yang 100 juta, itu terlalu murah ke mobil. Saudara bisa punya mobil yang harganya bahkan 200 juta. Gimana caranya? Gampang. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalih." Siapa yang pengen dapat 10 kali lipatnya, keluarin dong satunya. Paham? Masih belum mengerti? Kalau pengen mobil harga 100 juta, punya duit 20 juta, itu terlalu banyak. Keluarkan saja 10 juta. Insya Allah tuh mobilnya 100 juta Allah akan hadirkan, asal ibu percaya, bapak percaya, punya keyakinan. Insya Allah. Jadi kalau punya duit 20 juta, pengen mobil 100 juta, iya lebih. Kalau duit 20 juta kita berani menyedekahkan semuanya, maka masih ada kembalian dari Allah 100 juta. Kenapa? Karena 20 juta dikali 10, 200 juta rupiah. Ustadz masa sih? Sampai situ pada membuktikan, maka ini masih menjadi masa sih. Tapi kalau sudah membuktikan, situ akan jadi seperti saya. Betul, betul. Betul itu. Situ sedekah enggak? Oh bisa bilang betul? Ya kayaknya betul. Sampai kita berani melakukan, insya Allah itu menjadi kenyataan. Renovasi rumah berapa duit? Hitung. Nggak usah ngumpulin duit, sedekah. Di Pandeglang ada orang mau ngerenovasi rumah. Alhamdulillah duitnya nggak pernah cukup. Setelah 5 tahun nabung, duitnya cuma 3 juta. Susah payah nabung selama 5 tahun, 3 juta. Istrinya guru, suaminya petani. Lihat, orang ini tidak sengaja sedekah. Tidak sengaja. Di malam hari dia bicara sama istrinya, bagaimana kalau kita nabungnya jangan lagi di tabungan, kita nabungnya langsung di tembok. Kalau bahasa orang Betawinya melipir. Nggak tahu kalau bahasa orang Bandungnya apa. Sama, melipir. Maksudnya nabungnya di bahan bangunan. Ada duit sedikit beli semen, teplok. Ada duit sedikit beli semen, teplok. Ada duit beli sedikit semen, teplok. Kira-kira begitu. Dengan asumsi seperti itu, dia mulailah perjalanan merenovasi rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Suami istri ini kemudian meniatkan besok akan mengambil uang yang 3 juta. Dia akan mulai merenovasi rumahnya. Lalu sejadinya, selesainya kapan? Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di malam hari itu juga ada tetangganya yang datang, pinjem duit 3 juta untuk catering pernikahan. Dia bilang sebelumnya catering itu tidak pernah mempersyaratkan apapun. Tapi ya Allah, tiba-tiba udah tinggal besok catering minta duit DP 3 juta. Kalau nggak ada maka makanan nggak dikirim. Tolonglah saya Jeng, kalau saya nggak dipinjemin duit, besok tamu-tamu saya makan apa? Akhirnya tuh Bismillahirrahmanirrahim dia bilang sama catering, insya Allah pagi-pagi akan saya ambil duitnya, kirimin saja itu barangnya, insya Allah saya akan langsung transfer. Ibu dan bapak yang rahmati Allah, dia pergi ke BRI. Besok pagi duit 3 juta nih, yang sejatinya bakalan buat dia mulai renovasi rumah, malah dipinjemin dulu ke tetangganya. Lihat, ini bahkan bukan sedekah biasa, ini minjemin. Kalau sedekah normal kan nggak pakai dipulangin, minjeminnya langsung ke Gusti Allah, Allah yang pulangin. Ini mah kata tetangga, tapi itu pun dihitung oleh Allah sebagai sebuah sedekah. Apa yang terjadi? Ketika duit pindah tangan, satu keluarga kemudian keluar, ikut serta di acara. Kan kalau di kampung-kampung begitu ya, orang lain yang hajatan, kita sekeluarga ikut. Di saat itu rumah kosong, ibu dan bapak yang rahmat Allah, bapak dirut, bapak direksi dan segenap komisaris, para tamu undangan. Di saat itu rumah kosong,
Pernahkah Bapak Ibu mendengar cerita ada mobil yang remnya belum? Itu mobil remnya belum, udah nanjak ke atas belum, nggak sempet dia ganjel pakai balok, itu mobil turun ke bawah dan menghantam rumah tersebut. Alhamdulillah, 3 juta membeli nyawa. Coba kalau dia tidak keluar duitnya 3 juta, Allah sudah akan tukar dengan nyawa salah seorang di antara keluarga. Lihat orang-orang delusa, orang-orang yang pecundang, orang-orang yang senantiasa tidak ada syukurnya, orang senantiasa nyalain Allah. Omongan yang keluar begini, Pak Ustadz, saya minjemin orang, malah mobil truk itu ngancurin rumah saya. Bagaimana tuh Ustadz? Saya sodako, tapi mobil itu nyeruduk rumah saya, hancur Pak Ustadz. Katanya sodako bakalan diganti sama Allah, nyatanya rumah saya malah hancur. Tapi beda si petani ini, beda. Subhanallah, si petani ini dan istrinya yang guru malah bersyukur. Ya Allah, kalau semalam gak minjemin tetangga, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, min kurabil dunya wal akhirah. Siapa orang yang membebaskan, menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia, akan menyelamatkan dia. Dia bersyukur, ya Allah terima kasih. Kalau saya tidak sedekah semalam 3 juta, tidak minjemin, niat minjemin 3 juta, tentu saya sudah celaka ya Allah. Bersyukur. Dan lihat subhanallah, nggak lama kemudian tokehnya datang. Dilihat rumah yang diseruduk amat truk bawahannya. Kemudian dia mengatakan begini, Pak jangan khawatir, rumah Bapak saya akan bangunin lebih bagus daripada rumah yang sebelumnya. Masya Allah. Ini ilmu sedekah tuh. Ada seorang ibu datang pagi-pagi ke rumah saya. Ustaz, benar tuh sedekah bisa membuat rezeki menjadi berlipat-lipat. Saya bilang benar, karena itu merupakan janji dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluarin tuh duit, ada 1 juta di kantongnya dia. Ustaz, ini saya sedekah, doain duit saya dari dulu cuma 8 juta, nggak pernah naik, nggak pernah ke Uber sama duit pergi haji. Dari mulai pergi haji 4 juta, saya Uber naik 7 juta, saya Uber naik 17 juta, saya Uber lagi sekarang nggak tahu berapa Pak Ustaz. Ustaz, kalau memang benar rezeki bisa bertambah-tambah, ini 1 juta saya sedekahin. Subhanallah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Pulang dari rumah saya, di atas mejanya sudah ada duit 27 juta rupiah. Rupanya di malam hari ketika dia berniat bersedekah, Allah menggerakkan anak-anaknya yang jumlahnya 7 orang. Anak yang pertama telepon ke adik-adiknya yang 6. Ibu kamu mau pergi haji, ibu kita mau pergi haji. Kayaknya modal lama dia nabung, tapi kayaknya belum pernah itu cukup gitu. Bagaimana kalau kita orang pada nabung, kita orang pada membantu, kita orang pada bersedekah buat ibu kita, setuju tidak? Lalu kemudian semua pada sepakat. Si kakak 7 juta, si adik 6 juta, ada yang 8 juta, ada yang 500.000. Itu 7 bersaudara, kemudian sepakat besok pagi akan datang langsung ke rumah emaknya dan bersedekah, mengagetkan emaknya. Tapi begitu 7 orang ke sana, ibunya lagi nggak ada. Kemana tuh ibu? Lagi jalan ke rumah saya. Lagi jalan ke rumah saya sedekah yang 1 juta. Begitu si ibu ini pulang, 27 juta udah diikat rapi. Apa kata nih anak? Mak, ini patungan kami anak-anak emak, mudah-mudahan emak bisa pergi haji. Subhanallah, pergi haji saat itu betul 27 juta rupiah. Subhanallah. Lihat, bahkan Allah tidak mengganggu yang 8 juta. 8 juta itu seperti buat ongkosnya dia pergi haji ke sana. Masya Allah. Perjalanan saya punya mobil pertama itu di Bandung. Pak Haji Adik dan segenap direksi, oleh-oleh saya ke Bandung, saya punya mobil. Mobil pertama tuh yang saya beli. Jadi ceritanya waktu ceramah tentang sodako di MK, di manajemen Polbu, di AAGIM tahun 2003 kalau tidak salah. Begitu salam-salaman, baca salawat,
Ada seorang jamaah kemudian menghampiri saya. Terus dia bilang begini, Ustaz, antum sudah punya mobil? Saya bilang belum. Kalau belum, hitung aja Ustaz, mobil berapa duit kaliin 10%. Kalau Ustaz nggak punya, kaliin 2,5%. Ini jamaah mencandai saya. Jamaah ini bercanda sama saya seakan-akan ngebalikin saya. Jangan ngomong doang, kalau kamu belum punya mobil, kira-kira begitu. Praktekin dong. Tapi saat itu saya bilang sama Allah, makasih ya Allah. Sebelumnya saya nggak pernah kepikiran mobil, karena mobil saya banyak. Ya banyak. Tiap hari mobilnya ganti. Hari ini ada jemaah yang minjemin mobil Kijang, pakai mobil Kijang. Ntar sore ada yang mobil sedan, pakai sedan. Besok pagi mungkin mobilnya apa, pakai apa. Banyak, nggak perlu mobil sendiri. Tapi saya bilang sama Allah, iya juga ya, kalau punya mobil sendiri kan enak. Saya pulang ke Jakarta, Bu, langsung saya panggil istri saya. Saya bilang sama istri saya begini, Dek, punya duit nggak 750.000? Istri saya bilang nggak punya. Tolong deh, ada-adain tuh 7,5. Diada-adain tuh 7,5. Berapa ratus ribu itu uang kontan, berapa ratus ribu itu dari cincin, dari gelang, dari kemudian simpenan. Ngumpul duit 7,5. Istri saya nanya, Kak, ini duit buat apaan? Buat beli mobil. Istri saya ketawa ngakak. Beli mobil 7,5 di mana? Saya bilang sama istri saya, Dek, kalau orang dapat duit 30 juta, dia harus keluar 2,5%-nya. 2,5%-nya itulah 750.000. Kalau logika ini dibalik, kalau pengen dapat 30 juta, yuk kita sedekah 750.000. Kurang lebih seperti itu. Istri saya ngegelengkan kepala, bener juga. Iya dah, ini setengah. Begitu 750.000 saya keluarin, lalu saya pelungin hati. Dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu, ada jemaah yang datang. Assalamualaikum Ustaz, Ana lihat antum gak punya mobil, mau beli punya saya nggak? Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, kemarin dulu sedekat 7,5 buat beli mobil. Ini ada jemaah nih yang nawarin mobil, tapi kudu beli. Gimana ya, terima apa enggak? Saya minta waktu sholat istiqoroh. Lalu kemudian berapa hari kemudian saya bilang sama dia, Ji, iya deh, aneh ambil mobil ente. Jangan buru-buru ya. Waktu itu Ford tahun 91. Jangan buru-buru ya. Insya Allah saya mau sholat dulu, mau riyadhah dulu, mau sholat duha dulu, mau sholat malam dulu, berdoa supaya saya punya duit buat melunasi utangan mobil kamu nih. Dikasih sama dia, digantiin bannya, digantiin akinya, digantiin jok kulitnya. Kemudian saya pakai tuh mobil dalam keadaan gerem, AC-nya dingin. Rupanya omongan saya masuk ke hati dia. Kira-kira datang seminggu, dia bicara lagi sama saya, Ustaz, begini aja deh, Ustaz kan lagi riyadhah ya, tahajud, doa supaya bisa punya duit buat bayar mobil saya. Gini aja deh, saya lagi jualin tanah orang, Ustaz titip deh, sekalian doain saya supaya itu tanah orang laku kejual lewat saya. Udah Ustaz, mobil ini untuk Ustaz. Ya Allah ya salam, saya bilang tuh lihat, nggak keluar wala seperak. Kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah, sama-sama kemudian tahajud, sama-sama sholat duha. Saya dapat mobil, dia dapat komisi tanah. Masya Allah. Tahu yang terjadi apa? Setelah selesai nih mobil, saya pengen ganti mobil yang kerenan dikit. Waktu itu bismillahirrahmanirrahim, saya bilang sama Allah, saya belah dua ya. Separuh saya sedekahin, separuh buat saya megang duit. Belum pernah nih megang duit banyak. Saya belah kedua tahun 2003 tuh. Alhamdulillah nggak lama kebeli mobil Estim. Setelah nyampe mobil Estim, saya mikir sama Allah begini, ya Allah, orang yang pernah mengatakan kepada saya udah pernah punya mobil belum? Lalu saya jawab belum. Kira-kira dia punya mobil nggak ya? Saya telepon dia. Namanya Pak C. Assalamualaikum C, gitu saya bilang. C,
Masih ingat gak? 3 bulan yang lalu jenengan ngomong ke saya, kalau pengen punya mobil sedekah aja. Oh iya saya ingat. Gimana, udah punya mobil belum? Saya dalam 3 bulan pakai 2 mobil. Atas dasar terima kasih saya sama ente, aneh kirim nih mobil anak ke ente. Ibu bapak yang terhormat Allah, tahun 2003 saya kirim tuh mobil Estim ke Malang. Saya kirim ke dia, ke orang yang ngajarin saya tentang sodako. Alhamdulillah tuh orang